Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Najam Gondang. Pada kali ini Bapak akan membagikan sebuah materi aswaja yaitu di semester 2. Kita menginjak satu materi yaitu kaitannya dengan usaha NU dalam melestarikan paham aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa berlangsung baik, lancar dan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih wa ala man wa ala niyatin qabul. Bidaf'il bala min bali dunya adzabil akhirah wal ijabatil mas'ul min hawaiji dunya wal akhirah. Syaulillahi ta'ala lana wa lahu siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi bisa memberikan satu kelancaran pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku semua yang kami banggakan, pastikan terlebih dahulu kalian sudah mandi untuk mengikuti pelajaran Bapak pada siang hari ini. Fokus ditingkatkan. Sebelum itu Bapak ingin mencoba ice breaking, mencoba tes ke tingkat kefokusan kalian. Coba tirukan apa yang Bapak lakukan. Tangan kanan jempol yang keluar, tangan kiri kelingking yang keluar. Paham? Oke. Hitungan ketiga dibalik 1, 2, 3. Iya. Hitungan ketiga balik lagi.
Baik anak-anak. Poin A atau subbab A adalah tentang usaha-usaha NU atau Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan paham aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Nahdlatul Ulama lahir atas dorongan mempertahankan Islam yang ramah atau rahmatan lil alamin, menghargai perbedaan agama, mempertahankan tradisi dan juga kepercayaan, merupakan warisan tradisi Nusantara. Di tengah perkembangan zaman yang diikuti perkembangannya berbagai paham yang menyimpang, maka dewasa ini kita memang benar-benar bisa melihat banyak paham-paham yang menyimpang. Terlebih dewasa ini kita mengetahui bahwasanya permunculan aliran-aliran yang macam-macam lah, betul-betul, dan setiap mereka mengatasnamakan dirinya itu sebagai aswaja atau ahlussunnah wal jamaah begitu. Tetapi tidak sedikit daripada mereka itu kemudian menjadikan kata bid'ah, kata apa jenenge? Kata bid'ah. Bid'ah itu adalah ya bid'ah itu, atau sesuatu yang diada-ada, atau sesuatu yang tidak dilaksanakan pada masa kanjeng Nabi, tetapi ada di masa ini, itu dinamakan apa? Bid'ah. Dudu bid'ah, nek bid'ah mah bibite saka tengah, dudu iku lah bid'ah. Pakai dal. Bid'ah ain, bid'ah. Nah, aliran yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu membid'ah-bid'ahkan amalan yang sebelumnya, itu menganggap bahwasanya ajaran yang dibawa itu bukan ajaran aswaja itu. Dan seringkali mereka yang membid'ahkan itu merasa bahwasanya diri itu paling benar, tapi ya na'udzubillah min dzalik. Ada yang ditawarkan itu memang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi seringkali maknanya itu menjadi makna yang sangat sempit. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu perhatian kita, kehati-hatian kita, bagaimana kita melangkah, atau bagaimana kita melaksanakan sebuah amal, tetapi yang sesuai dengan aswaja atau ahlussunnah wal jamaah. Nah, mulai sinilah kemudian para kiai dan para ulama memegang teguh aswaja dan bersepakat membangun sebuah gerakan dan mempertahankan keislaman ahlussunnah wal jamaah. Dan gerakan itu berjalan secara efektif, maka kiai-kiai mendirikan sebuah organisasi yang kemudian organisasi itu atau jamaiyah itu disebut sebagai Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Baik. Nah, lalu strategi apa yang dipakai oleh NU atau kiai-kiai NU dalam melestarikan aswaja atau paham atau perilaku atau amaliyah ahlussunnah wal jamaah? Ada beberapa strategi anak-anak. Ini kaitannya dengan menepis atau menghilangkan paham-paham radikal yang sudah mulai masif gitu. Masif artinya menyelusup di masyarakat kita. Ada beberapa gerakan yang dipakai atau strategi-strategi NU, aswaja NU, An-Nahdliyah yang dipakai untuk mempertahankan dan juga melestarikan keaswajaannya. Yang pertama adalah NU mendirikan pendidikan non formal, dan ini memang sudah lama gitu. Jadi kalau NU itu awal mulanya adalah berdiri lewat pondok pesantren atau besar karang pondok pesantren. Kalau teman-teman kita yang ada di Muhammadiyah itu lahir besar itu awal mulanya adalah dari pendidikan formal, atau bahasanya gini, NU itu dari pendidikan non formal ke pesantrenan. Kalau di teman-teman Muhammadiyah itu adalah di non formal begitu. NU mendirikan pendidikan non formal yaitu di pondok pesantren. Dari pondok pesantren itulah kemudian melahirkan para santri-santri yang mumpuni di bidang keagamaan. Di sana tentu belajar beberapa banyak keilmuan keagamaan, termasuk diantaranya ada di sana ada Quran, ada hadis ya, ada ijma, ada qiyas ya. Ada di sana juga memperkuat tauhid ya. Ada di sana ada apa? Banyak banget keilmuan yang dipelajari di dalam pesantren itu. Terus yang kedua adalah mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab untuk mengetahui kitab-kitab tersebut karya ulama aswaja. Itu. Jadi apakah kitab itu termasuk karangan kitab atau ulama-ulama yang berfaham ahlussunnah wal jamaah dan atau tidak, itu diteliti, dikaji. Maka kurikulum yang ada di pesantren yang dipakai oleh pesantren itu adalah kurikulum yang insya Allah itu adalah kurikulum yang sudah sesuai atau
sudah diteliti oleh para ulama sebagai salah satu kurikulum yang mengajarkan kita tentang paham-paham aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Terus yang ketiga, NU ternyata tidak hanya mendirikan sekolah formal non formal saja, tetapi sekaligus juga mendirikan pendidikan non formal. Apa pendidikan non formal yang dipakai oleh NU? Jalur formal yang dipakai oleh NU yaitu mendirikan sekolah-sekolah formal seperti sebagaimana SMP An-Najah. Kalau di An-Najah sendiri ada pendidikan pondok pesantren. Kalian beberapa sudah mengenyam pendidikan pondok pesantren dan kan bisa belajar bagaimana aswaja. Tentang hadisnya kita memakai di Arba'in Nawawi gitu. Terus ada kitabnya, ada di sana ada Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in dan seterusnya. Itu adalah beberapa kitab-kitab saringan oleh para mujtahid, para ulama terlebih terdahulu untuk mengajarkan paham aswaja atau amali aswaja pada kita sebagai para santri atau penerus daripada ulama atau para kiai. Jalur formal mendirikan madrasah, sekolah umum dan juga mendirikan perguruan tinggi. Maka di NU itu ada SMP NU ya, ada MTS NU, ada MAN, EMAN, bahkan ada perguruan apa? NU atau UNU lah, Universitas Nahdlatul Ulama. Yang keempat, termasuk salah satu diantaranya adalah gerakan yang dipakai oleh NU, strategi NU mempertahankan aswaja. Yang keempat adalah memberikan kajian-kajian rutin melalui para ulama di lewat masjid-masjid atau majelis taklim. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi NU selain mempunyai gerakan-gerakan kejamaiyahan lewat MBC ataupun lewat pengajian di PC PCNU, artinya di tingkat kabupaten, ada di tingkat kecamatan, di tingkat ranting. NU juga bertumbuh lewat jamaah-jamaah kecil. Bahasanya adalah jamaah-jamaah tingkat masjid ataupun tingkat langgar atau tingkat RT itu. Di situ nanti akan muncul jamaah-jamaah. Maka NU itu kan namanya kan jamaiyah. Kenapa kok disebut sebagai jamaiyah? Karena kumpulan dari jamaah gitu. Terus poin 5 adalah melakukan pengajian di masjid mushola dan membaca kitab-kitab bermadhab aswaja. Ini ada kitab-kitab tertentu loh, ada kitab-kitab khusus, kitab-kitab khusus yang menjadi maraji ataupun referensi para kiai-kiai atau ulama-ulama NU dalam ngaji atau megang jamaah. Itu dalam rangka memberikan paham-paham dan juga penyelarasan keilmuan lah kepada para jamaah untuk selalu dan senantiasa tetap menjalankan paham aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Terus yang poin selanjutnya adalah melestarikan amalia aswaja yang telah dilintis oleh ulama terdahulu. Jadi begini anak-anak, ulama itu kan yang zurunal ummah bi'ainir rahmah gitu. Melihat umat itu dengan kacamata kasih sayang gitu. Atau dengan pandangan apa jenis kasih sayang. Artinya di sini itu ulama itu tidak hanya mengajarkan secara syar'i saja, tidak hanya mengajarkan tentang syariat saja, tidak, tetapi juga berpikir bagaimana kemudian agar umat itu dia selamat. Itulah selamat itu, selamatan fid dini wad dunya hadal monola, harus selamat gitu, mesti diajarkan tuh. Itulah sebabnya kenapa beberapa tradisi-tradisi yang ada di pesantren atau tradisi-tradisi yang ada di NU itu, Nahdlatul Ulama itu sendiri, itu bagi beberapa kalangan orang menjadi aneh dan nyeleneh. Asik banget tuh. Termasuk diantaranya adalah ya sing sepele lah, orang meninggal dunia kenapa ditahlili sampai 7 hari ya. Ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, ada yang 1000 hari atau disebut sampai nantinya disebut sebagai haul dan seterusnya. Bagi mereka menjadi satu hal yang aneh itu. Karena apa? Menurut mereka manusia itu ketika sudah meninggal dunia terputus semua amalnya kan gitu. Ya, wallahu alam lah tuh. Aliran-aliran yang lain mempunyai pendapat tersendiri. Tetapi kita sekalipun kalian belum semuanya mengetahui tentang dalil-dalil amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang NU, belum mengetahui dalil amaliyah yang dilakukan oleh guru-guru dan kiai-kiai kalian,
tapi yakin wa haqqul yakin, dan kalian mesti harus menanamkan keyakinan bahwa setiap apa yang diamalkan itu pasti ada alasannya, setiap apa yang diamalkan itu pasti ada dalil. Itulah kenapa kita mesti harus melestarikan budaya-budaya ulama. Karena apa? Annal ulama warasatul anbiya. Karena ulama adalah pewaris para nabi, dan annal ulama yang durunal ummah bi ainir ruh. Karena ulama itu melihat umat itu dengan pandangan kasih sayang. Masak nih. Ketika orang meninggal dunia di hari pertama itu apa jenis asyaqul yaum itu, asyaqul laili fil yaumil ula itu, malam yang paling berat, malam yang paling rekoso di kuburan itu adalah Lailatul Ula, malam pertama di kuburan. Tapi kenapa tidak ada orang yang menahlili, enggak ada orang yang kirim doa ya? Malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah beberapa gerakan NU untuk melestarikan paham-paham atau amalia aswaja. Selanjutnya adalah perjuangan para ulama NU dalam mempertahankan paham aswaja, atau perjuangan para ulama NU dalam mempertahankan paham aswaja atau ahlussunnah wal jamaah. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan perjuangan para ulama NU dalam mempertahankan aswaja, anak-anak. Peristiwa yang pertama adalah didirikannya organisasi sosial keagamaan atau Nahdlatul Ulama itu sendiri pada tanggal 31 Januari 1926. Ini adalah salah satu bukti nyata usaha para ulama dalam mempertahankan faham aswaja atau ahlussunnah wal jamaah dari pengaruh faham-faham Wahabi. Oke, apa jenenge? Paham Wahabi. Yang kedua, terjadinya perang Padri di Sumatera Barat yang dilatar belakangi konflik antar kaum muslimin tradisional yang berjuang mempertahankan ajaran aswaja dari pengaruh paham baru yang radikal. Yang ketiga, para ulama aswaja senantiasa dan selalu siap menghadapi orang-orang atau kelompok yang anti terhadap aswaja, baik itu dalam forum debat ataupun forum-forum yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa cuplikan kaitannya dengan usaha NU atau Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan paham ahlussunnah wal jamaah. Selanjutnya adalah tugas bagi kalian, everyone, itu setiap kalian nanti akan Bapak kasih tugas. Cara tugas kalian ini nanti akan Bapak tagih pada saat kalian nanti tatap muka. Setelah kalian mengamati dan melihat materi yang Bapak sampaikan tadi, tugasnya adalah silakan cari sumber apapun, boleh buku, boleh interview, boleh internet, boleh YouTube, boleh Google, boleh Facebook, dan apapun yang lainnya tentang sejarah munculnya paham ahlussunnah wal jamaah. Kalian tulis di buku kalian masing-masing, and then besok ketika tatap muka akan Bapak tagih. Terus yang kedua, tugas kedua ini, nenek lah, masa tugas cito, penangan kowe ka. Tugas kedua adalah silakan kalian tuliskan nanti di kolom komentar. Ingat, silakan kalian tuliskan nanti di kolom komentar. Jadi di dalam kolom komentar nanti kalian menuliskan nama, nomor absensi dulu, terus nama. Setelah itu adalah pendapat. Pendapat apa? Ini. Tuliskan hasil diskusi kalian atau hasil interview kalian, hasil riset kalian tentang peran pesantren dalam tanda kutip peran pondok pesantren dalam melestarikan faham ahlussunnah wal jamaah. Saya ulangi, silakan kalian tuliskan nomor absensi dan juga nama kalian plus kelas. Bangko nanya sing kelas itu plus kelas untuk di kolom komentar Bapak, terus nanti silakan kalian tuliskan tentang peran pondok pesantren dalam melestarikan paham ahlussunnah wal jamaah. Kalian bisa dan boleh bertanya kepada kiai yang ada di sekitar kalian atau di lingkungan kalian, atau bertanya pada orang tua, bertanya kepada ustadz ngaji yang ada di desa kalian masing-masing. Silakan kalian cari informasi itu dan tuliskan di kolom komentar. Saran Bapak adalah jangan lupa untuk kalian subscribe terlebih dahulu channel UMR atau Ustadz MD Rifai, agar kemudian next kalian ketika mendapatkan materi aswaja
maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Ingat, klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika ada update informasi atau materi pelajaran Aswaja selanjutnya. Terima kasih, salam sukses dan semangat terus dalam belajar baik via daring ataupun via non daring alias tatap muka. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Kita tutup bersama dengan membaca doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minar fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاة من الفتن. Tutup dengan doa khatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next. Jaga kesehatan selalu, jaga sholat selalu, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.